Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Indonesia. Dengan saya Cici Resti. Apa kabar semuanya? Semoga keluarga sehat, teman-teman, semuanya rukun. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai hal yang sederhana, yaitu apa? Mengarahkan fokus. Tahukah Anda bagaimana cara kita mengarahkan tentang fokus? Mari kita bicara satu persatu, oke? Pernah nggak Anda berjanji dan kemudian Anda terlambat? Pernah nggak? Pernah ya? Nah, gimana rasanya? Nggak enak ya, merasa bersalah ya, merasa gimana gitu. Atau mungkin Anda merasa bahwa habis gimana dong? Menjadi korban keadaan. Atau mungkin Anda merasa pasrah, biarin deh mau diapain terserah. Nah, mari kita keluar dari perasaan tidak indah ini. Kita mundur satu langkah, apa yang terjadi sebelumnya? Yaitu di mana Anda merasa di masa yang gubrak-gubruk, yaitu apa? Panik. Anda merasa bahwa aduh takut dan gelisah, atau kemudian Anda merasa bahwa aduh udah deh mau diapain dah, udah nggak mungkin deh gue bisa. Keadaan-keadaan ini adalah keadaan di mana kita sudah mulai sadar bahwa kita akan terlambat ya. Nah, ayo kita mundur lagi satu keadaan sebelumnya, yaitu di mana kita merasa bahwa saya pikir ya biasanya nggak kayak gitu. Katanya orang gak bakalan macet di daerah sana. Apa yang kita pikirkan di awal kita sebut asumsi. Nah, kemudian Anda sudah di depan sang bapak nih. Apakah itu klien Anda atau bos Anda atau siapapun yang Anda sudah ajak berjanji bahwa Anda akan datang jam 10. Pada waktu bapak sudah menunjukkan tanda-tanda akan bertanya, Anda sudah siap dengan senjata-senjata Anda, bukan? Kemudian bapak bertanya, Anda janji jam berapa? Apa yang Anda katakan? Maaf Pak, saya tadi, dan seterusnya. Kemudian kalau pertanyaan dia lanjutkan, sekarang jam berapa coba? Kemudian dia ngomong lagi, masalahnya begini Pak, padahal saya sudah, dan seterusnya. Semakin besar janji yang tidak bisa kita tepati, maka semakin heboh drama yang kita buat. Pokoknya aktor. Saat pertama kali kita menyatakan komitmen kita untuk menciptakan hasil, dan kita berjanji untuk itu. Ingat kan? Nah, saat kemudian kita tidak bisa menciptakan hasil sebagaimana yang kita katakan, maka apa yang terjadi? Kita sampai pada suatu situasi di mana kita akan sibuk menciptakan sebuah alasan. If you don't create result, you'll create reason. Bila Anda tidak bisa menciptakan hasil, maka Anda sibuk menciptakan alasan. Loh, mengapa orang mau melakukan itu? Mengapa? Ya karena membuat alasan itu jauh lebih mudah daripada membuat hasil. Dan yang paling penting adalah alasan kenapa sulit untuk dipertentangkan atau disanggah, karena biasanya alasan itu benar. Contohnya, kompetitor yang sangat tinggi, masalah produk, masalah harga, masalah macet, masalah ban kempes, tabrakan di tol, dan seterusnya. Biasanya karena benar. Tapi ada sesuatu yang apabila Anda katakan dan apa yang Anda katakan itu salah, itu bukan alasan namanya, itu fitnah. Contohnya, nggak bisa karena apa? Presiden kita sudah diganti, bukan lagi Pak SBY, tapi jadi Tukul Arwana. Itu namanya fitnah. Saat keadaan menjadi seperti yang tidak kita inginkan, maka kemudian kita merasa kayak kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian Anda berkata bahwa, tapi Mbak, kenyataan dan keadaannya udah kayak gitu, gimana dong? Nah, saat Anda berkata seperti itu, Anda akan masuk ke sebuah area, di mana area itu dinamakan, ya, menyalahkan. Siapa orang pertama yang selalu kita salahkan? Ya, diri kita sendiri. Setelah kita menyalahkan diri kita, maka siapa berikutnya? Orang lain. Yang kita sebut orang lain itu biasanya adalah orang-orang terdekat dengan kita. Orang-orang yang kita bilang kita cintai. Menyalahkan adalah suatu cara di mana kita akan mengatakan bahwa saya benar. Atau mungkin dari kita semua adalah mencoba membela diri, bertahan, tidak mau bahwa ini memang keadaannya seperti ini. Kenapa sih Anda melakukan seperti itu? Kenapa orang senang melakukan itu? Ya, karena ingin menjadi benar. Lalu, apakah salah? Oh tidak, saya tidak dalam kapasitas menyalahkan atau membenarkan Anda. Saat Anda berpikir bahwa saya benar, maka Anda akan berusaha keras untuk membuat pembenaran bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Saya ingin bertanya kepada Anda. Jadi, apakah Anda akan meyakinkan orang lain bahwa benar Anda tidak bisa menciptakan hasil, bahwa benar Anda tidak mampu melakukannya, bahwa benar Anda lemah dalam hal ini? Coba Anda pikirkan. Karena waktu Anda membuat pembenaran, Anda telah menutup kesempatan untuk menjadi lebih baik, kesempatan menciptakan hal-hal yang baru, kesempatan menunjukkan kekuatan yang Anda miliki.
Kesempatan yang tidak Anda dapatkan itu membawa Anda mencapai dan mendapatkan menghasilkan kejadian yang sama, kesalahan yang sama, peristiwa yang sama, yang datang terus-menerus. Jadi menjadi benar adalah bagaimana cara kita menciptakan hasil, di mana hasil itu ditentukan oleh faktor luar. Kalau faktor luar mendukung saya, maka saya bisa berhasil. Kalau tidak, maka saya tidak mungkin dong bisa berhasil. Beda. Pada waktu keadaan tidak seperti yang saya inginkan, mengapa saya tidak berpikir bahwa artinya kenapa enggak? Adalah mungkin saat yang paling tepat untuk belajar dari kesalahan, belajar introspeksi kembali, mereview kejadiannya, melihat kembali mengenai apa yang telah baik yang telah kita hasilkan, hal-hal yang telah berjalan dengan baik, dan juga melihat hal-hal yang tidak berjalan dengan baik. Dari kedua hal ini kita akan mendapat sebuah nilai pembelajaran. Nilai pembelajaran sebuah alat untuk menjadi lebih baik. Alat yang akan kita gunakan untuk melihat selanjutnya apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita raih. Dalam sudut pandang ini, belajar adalah fokus dalam menciptakan hasil. Yaitu, hasil saya adalah niat saya. Hasil saya adalah komitmen saya. Menegakkan sebuah janji adalah bagaimana menciptakan sebuah hasil. Kita berjanji bahwa kita akan menciptakan hasil itu. Oleh karena itu kita mengatakan, saat saya komit menciptakan hasil, saya lakukan apa yang saya katakan. Saya menghormati kata-kata saya dan tindakan saya, sehingga orang lain bisa menghormati saya. Saya melakukan apapun yang diperlukan. Walaupun saya juga tahu apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan. Saya tahu batas-batasnya. Tapi saya harus melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dan saya akan selesaikan apapun yang telah saya mulai. Saya akan selesaikan dengan baik, bahkan sangat baik. Begitulah komitmen. Komitmen adalah mengenai hasil. Apabila Anda mengarahkan fokus Anda kepada menjadi benar, maka Anda akan mendapatkan benar. Dan mendapatkan benar, ada harga yang sangat mahal yang harus Anda bayar, yaitu adalah kepercayaan orang kepada Anda. Pada waktu Anda mengarahkan fokus Anda pada berhasil, maka ada harga juga yang harus Anda bayar. Harga itu bernama kerja keras, keberanian untuk menghadapi kegagalan, kekuatan diri untuk bangkit kembali pada waktu jatuh. Jadi adalah terserah Anda bagaimana Anda menentukan fokus Anda. Sahabat Indonesia, mari kita belajar dari orang yang luar biasa, Steve Jobs. Bagaimana dia mengarahkan fokusnya untuk bisa mencapai tujuannya. Apabila Anda belajar banyak dari pertemuan kita kali ini, maka saya mengajak Anda untuk menyebarkan kepada orang lain, sebagaimana orang lain telah mengajarkan kepada saya, dan saya menyebarkan kepada Anda. Terima kasih banyak telah mau mendengarkan saya. Salam buat keluarga, teman, atau siapapun yang Anda cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I don't really care about being right, I just care about success.